warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, berlangsungnya selama hampir 2 tahun tadabbur kita ini secara nonstop, yaitu rutin setiap pekan 3 kali. Alhamdulillah itu berkat tentu keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, juga berkat partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, terutama kita membaca Al-Quran seperti Ustadz Tony Sanfani, Ustadz Wahyudin Wahid, dan juga terutama lagi host kita Ibu Dr. Sri Aryani. Dan juga ada pihak-pihak lain yang tidak kelihatan di namanya tetapi selalu hadir bersama kita, juga berpartisipasi di dalam aktivitas kegiatan kita. Kita perlu sampaikan bahwa Zoom kita itu bisa menampung sampai 500 orang setiap kali pertemuan. Jadi kita lihat bisa sampai 100-an sekarang, itu bahkan bisa sampai 500 orang. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengajak sahabat, teman, kerabat, keluarga untuk bergabung dengan kita. Dan itu adalah berkat partisipasi jemaah yang ada di majelis kita ini. Selalu membayarkan kita punya Zoom, karena itu lumayan mahal, sekitar $55 per bulan. Jadi setiap bulan kita harus perpanjang $55, dan ada yang membayarkan kita dari jemaah kita di sini. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, kepada mereka semuanya mari kita bacakan Fatihah dan selawat. Semoga Allah SWT mengangkat derajatnya dan mencatatkan mereka semuanya yang berpartisipasi di majelis kita ini, langsung atau tidak langsung, untuk dicatatkan sebagai hamba-hamba yang berhak mendapatkan nanti syafaat di sisi Allah SWT. Ala hadiniya wa likunnatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bapak Ibu sekalian, karena bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, maka mari kita masuk ke screen untuk meneruskan tadarus kita pertama yang dipimpin oleh Ustadz Tony Sanwani, yaitu surat 28, surat Al-Qasas, ayatnya 41 sampai 50. Kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ustaz Wahyudin. 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada screen-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kayaknya. Mau tunggu screen apa mau lanjut? Ustadz keluar, Pak Ustadznya Tunggu keluar. screen. Masih live kayaknya. Nunggu screen dulu ya, sebentar ya. Iya, Ya. Biar bersama-sama Ibu ya. iya. Nah, Pak Ustadz Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Sayanya yang keluar kelihatannya. Silakan Ustaz Tony. Iya Ustaz, mohon maaf Ustaz. Baik, kita mulai lagi Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ يدعون إلى النار ويوم القيامة ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وآتيناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا
ولكننا كنا مرسلين وما كنت ثاويا بأهل نتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى فلما جاءهم من عندنا قالوا لولا أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قالوا Jadi temanku yang ini yang buka. كافرون Malaysia dan Singapura بكتاب di Melbourne juga ikut. من عند الله هو أهدى منهما فاتبعه إن كنتم صادقين قل
Illam yastajibu laka makan juga nggak rewel. yattabi'una ahwaahum فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي صدق الله العلي العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustadz Tony Sanwani. Allah Ta'ala senantiasa menaungi beliau dengan cinta, kasih sayang, kekuasaan, dan ampunan. Dan begitu juga pada Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT dengan ayat-ayat yang dibaca, Allah SWT menjadikan sebagai wasilah perantara untuk Allah memberikan kesehatan kepada semuanya, mengangkat masalahnya kalau ada masalah, diberikan kesuksesan terhadap urusan-urusannya, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mari kita teruskan surat Al-Qasas kita, surat yang ke-28 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Po 2 harokat, sin 6. Di antara sin dan mim ada dengung. Kemudian mim 6. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Surat Al-Qasas ini banyak berbicara tentang Nabi Musa. Artinya memang Al-Qasas kisah-kisah, turun di Mekah, Makkiyah, 88 ayat. Berarti kita sekarang sudah setengah ayat. Kita sudah membaca ayat 41 sampai 50. Tinggal 4 kali lagi dari sekarang.
Terakhir kemarin kita bahas ayat 40. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadnahu wa junudahu. Lalu kemudian diazablah, dibinasakanlah Fir'aun wa junudahu dan bala tentara tikbar, takabur di muka bumi. Panabadnahum, yaitu dengan cara ditenggelamkan fil yammi, ke lautan. Kita sudah lihat juga film singkatnya. Fanzur kaifa, maka perhatikanlah bagaimana. Jadi Allah menceritakan dalam Al-Quran supaya kita mengerti bahwa memang Allah itu selalu terlibat dalam kehidupan kita. Allah memberikan mujizat kepada para nabi-nabi dan rasulnya. Pada saat yang sama Allah juga memberikan hukuman azab atau membinasakan kepada mereka yang terang-terangan memusuhi dan melawan nabi dan rasulnya. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah senantiasa terlibat dalam kehidupan kita walaupun secara panca indera kita tidak bisa menjangkaunya. Maka Allah mengatakan fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Maka perhatikanlah, cermatilah bagaimana akibat, ujung, ending dari kehidupan orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi artinya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 41. Ini adalah contoh anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Jadi nanti kemudian di dalam perjalanannya Nabi Musa ini, ada seorang tokoh yang tiba-tiba, sehingga kemudian orang yang dipersiapkan Nabi Musa itu Harun tiba-tiba dicampakkan, ditinggalkan. Bahkan hampir-hampir saja mereka bunuh. Orang itu namanya Samiri. Di sini digambarkan seperti ini. Dia punya kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang sehingga kemudian nanti membuat umat menyembah patung yang terbuat dari emas berbentuk anak sapi atau sapi. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Sekarang kita lihat ayat 40 bahwasanya Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya sudah dibinasakan. Tetapi kemudian ayat 41 berbicara wa ja'alnahum, kami jadikan mereka. Siapa mereka itu sementara mereka sudah binasa? Artinya orang-orang yang bertipologi seperti itu. Orang-orang yang punya sifat, yang punya jiwa, yang punya karakter, yang punya kemauan-kemauan melawan kebenaran seperti itu. Mereka juga punya imam-imam juga. Jadi waja'alnahum a'immatan. Jadi ada imam juga di kalangan mereka. Jadi ada pemimpin-pemimpin mereka juga. Bedanya ialah kalau imam yang dipilih oleh Allah, imam yang diangkat oleh Allah, baik langsung ataupun melalui rasul atau nabinya, itu adalah yad'una ilal jannah, sementara mereka ini adalah yad'una ilan nar. Jadi ini adalah imam-imam juga. Imam ini bentuk jamak daripada imam. Jadi ada imam yad'una ilan nar, yang mengajak kepada neraka. Allah menggunakan juga kata-kata imam. Tidak menggunakan kata rais, ruasa, tetapi menggunakan kata imam. Pemimpin juga, imam juga. Artinya apa? Artinya mereka juga menggunakan terma-terma keagamaan. Menggunakan baju keagamaan juga. Karena dalam Al-Quran ini kata imam itu diberi makna sebagai pemimpin yang terkait dengan hal-hal keagamaan. Jadi kemudian dari sisi keagamaan, dan ternyata terbukti ada di antara pengikut Nabi Musa nantinya yang kemudian mengambil alih kepemimpinan dari Harun, tentu menggunakan baju keagamaan, yaitu agama Nabi Musa, pengakuan mereka. Dan mereka juga membentuk sistem menganggap dirinya sebagai pemimpin juga. Maka disebutlah dengan a'immatan yad'una ilan nar. Kalau kita baca awal surat Al-Qasas ini, itu berbicara juga tentang imam, tapi yang mengajak kepada surga, yang mengajak kepada kebenaran. Itu di awal surat ini. Mari kita lihat dulu permulaan surat Al-Qasas ini. Ya. Permulaan surat Al-Qasas. Ya.
kita bisa melihat ayat-ayat awalnya, ayat 4 atau 5, berbicara tentang itu. Ya. Kita lihat di sini. Nih. Jadi, wa nuridu, ini ayat 5. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Jadi ada dari kalangan orang-orang yang terlemahkan, istud'ifu, tertindas. Wa nuridu namunna 'alal ladzina istud'ifu. Harun di situ ditempatkan sebagai orang-orang yang studaifu. Dia mengaku pada Nabi Musa, mereka melemahkan saya, bahkan kadu yaqtulunani, mereka hampir-hampir saja membunuh aku. Jadi dari kalangan mereka yang selama ini tersingkirkan dalam pergulatan politik atau dalam pergulatan kekuasaan secara sengaja disingkirkan, maka dari mereka ada juga wa naj'alahum a'immatan. Kami juga jadikan mereka sebagai aimah, sama persis. Tulisannya sama. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini tulisannya sama, aimah juga. Ya. Sama tadi di sini. Ya, ini aimah. Ya. Tidak ada bedanya. Ya, aimah. Jadi tulisannya sama ini, tidak ada bedanya. Bedanya adalah aimah dari kalangan yang diangkat oleh Allah. Ini adalah wa naj'alahum, karena kata-kata kami menjadikan mereka, naj'alahum ini berarti Allah ini, naj'alahum. Tapi kenapa menggunakan kata kami ini? Kata kami karena di sana melibatkan Nabi dan Rasul. Jadi misalnya Nabi Harun dipilih oleh Allah melalui Nabi Musa. Jadi kami menjadikan naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin. Maka menjadilah nanti mereka sebagai pewaris. Ya. Jadi mereka akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Pewaris kehidupan di muka bumi ini. Jadi artinya di ujung kehidupan ini yang akan menjadi pemegang tongkat estafeta ilahiyah adalah orang-orang yang selama ini terlemahkan. Di sepanjang sejarah kenabian selalu orang-orang seperti ini selalu disingkirkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada dalam agama. Itu seperti kasus penyingkiran Harun oleh Samiri. Jadi ada aimah juga dari mereka. Sekarang kita kembali ke sini. Jadi aimatan, jadi ada imam-imam. Nah sekarang agama Al-Quran datang kepada kita, memandu kita, membimbing kita untuk memilih imam yang benar. Jangan sampai tiba-tiba kita ikut imam pada yad'una ilan nar. Coba. Bagaimana kalau ternyata kita sudah bersama, ikut di belakang orang-orang imam yang mengajak kepada neraka. Inilah juga yang dibicarakan di dalam surat 17 ayat 71. Jadi di sana juga imam-imam. Jadi di sini dikatakan di surat 17 ayat 71. Allah berfirman, yauma nad'u kullu unasin. Pada hari itu kami akan menyeru memanggil setiap kelompok manusia bi imam, ini bi imam dengan imamnya masing-masing. Jadi artinya setiap orang sebetulnya ada imamnya, cuma ada imam yang terverifikasi, ada imam yang tidak terverifikasi, ada imam yang mendapatkan pengakuan dari Allah, ada imam yang tidak mendapatkan pengakuan dari Allah. Nah, pada saat itu dikatakan setiap manusia akan dipanggil, yauma nad'u, dipanggil kullu nasin, setiap golongan manusia bi imamihim, berdasarkan imam mereka masing-masing. Ya, jadi di sini kita lihat kata dasarnya adalah imam, berdasarkan imam mereka. Ya. Berdasarkan imamihim, imam mereka masing-masing. Bentuk jama dari imam menjadi tadi a'immah. Ya. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Orang-orang yang salah memilih imam atau pemimpin, maka pada hari kiamat, wa yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yunsarun, tidak akan dapat pertolongan. Kenapa tidak dapat pertolongan? Karena imam yang benar inilah yang akan berikan syafaat. Kalau imamnya ternyata salah, tidak mendapatkan pembenaran dari Allah, tidak mendapatkan justifikasi dari Allah, maka secara otomatis otoritasnya tidak ada untuk memberikan syafaat. Maka karenanya la yunsarun. Lalu bagaimana kita mengetahui imam yang benar di balik banyaknya imam sekarang ini? Sederhana saja, kita kembali kepada Al-Quran secara konsisten, secara konsekuen. Mari kita singkirkan hawa nafsu kita, singkirkan subjektivitas kelompok.
pendapat kita selama ini, pengaruh orang-orang luar, baik itu guru kita, orang tua kita singkirkan. Bukan berarti disalahkan, kita singkirkan dulu, baru kita coba berpikir secara bening. Membaca Al-Quran, karena Al-Quran harus dibaca dengan hati yang bening, dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang tenang. Maka kalau kita melakukan itu, kita akan dituntun oleh Allah untuk memilih itu. Kenapa? Karena kita membaca permulaan Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Supaya di akhirat kita jangan masuk dalam kategori layun sarun. Kalau di dunia saja kita butuh pertolongan, apatah lagi nanti di akhirat. Di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang bisa hidup tanpa pertolongan. Sekaya-kaya kita butuh pertolongan orang lain. Kita kaya raya, kita butuh pertolongan bank untuk menyimpan uang kita. Kita butuh lembaga-lembaga untuk menyimpan properti kita, untuk memberikan pengakuan terhadap properti kita. Kita butuh asisten rumah tangga untuk membantu kita mengurusi rumah kita. Kita butuh sopir kita untuk mengantar kita kemana-mana. Pokoknya dalam kehidupan ini saja kita butuh pertolongan. Apatah lagi di akhirat. Kalau di dunia saja tidak ada orang yang menolong kita, sudah problem, sudah masalah, apatah lagi nanti di hadapan Allah SWT di yaumil qiyamah. Bapak bisa bayangkan kalau kita di yaumil qiyamah, hidupnya selama-lamanya, tak mati-mati lagi, tak kembali juga ke dunia, tetapi di sana kondisinya la yunsarun, tidak mendapatkan pertolongan. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan di sana, kita mulai serius, bersungguh-sungguh. Mencari apa? Mencari a'immah yang yada'una ilal jannah. Bukan a'immah yang yada'una ilal nar. Bukan a'immah yang mengajak kita kepada an-nar. Kita coret ini, harus diganti dengan al-jannah. A'immah yada'una ilal jannah. Berikut ini kita lihat ayat yang berbicara tentang bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayatnya. Ayat-ayat apa? Terutama yang ada dalam Al-Quran. Menyembunyikan itu baik sengaja atau tidak sengaja. Apa tidak sengaja? Yaitu yang bersangkutan terpancing untuk berbicara tema-tema di luar Al-Quran. Mencari sumber-sumber di luar Al-Quran. Mereka lebih banyak mengutip pendapat hadis-hadis atau ulama-ulama daripada Al-Quran. Bukan berarti pendapat ulama salah, bukan berarti pendapat hadis isi hadis itu salah, tetapi bahwa Al-Quran adalah di atasnya dan Al-Quran menjadi acuan, tolak ukur untuk mengukur apakah pendapat ulama atau hadis itu benar atau tidak. Apa sebabnya? Karena Al-Quran adalah acuan tertinggi. Maka oleh sebab itulah kalau Allah melaknat orang dalam Al-Quran, berarti itulah laknat yang benar. Itulah penolakan terhadap pihak yang benar. Maksudnya pihak yang salah tetapi benar penolakan itu. Kita melakukan penolakan yang benar terhadap orang yang salah. Jangan sampai kita melakukan penolakan terhadap orang yang benar, berarti penolakan itu salah namanya. Kalau kita menolak orang yang salah kan berarti benar. Yang benar, yang masalah adalah kalau kita menolak justru orang yang benar. Karena hanya dua kemungkinan, benar atau salah. Bagaimana kalau ternyata orang yang salah kita terima, orang yang benar kita tolak, kita laknat. Maka jemaah sekalian, Allah mengajari kita melalui kitab suci Al-Quran. Maka bagaimana caranya? Nanti di ayat-ayat berikutnya dijelaskan. Ya. Allah mengatakan wa atba'nahum fi hadid dunya laknatan. Orang-orang yang tadi salah memilih imamnya tadi, mereka tadi mengikuti imam yang yada'una ilan nar, maka bahkan di dunia pun mereka sudah diikuti oleh laknat. Wa atba'nahum fi hadid dunya. Kami ikuti mereka dalam kehidupan dunia ini dengan laknat. Dalam kehidupan dunia mereka sudah diikuti dengan laknat Allah. Lalu bagaimana dengan di akhirat? Wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Dan di akhirat, di yaumil qiyamah, di hari kiamat nantinya, hari kebangkitan, mereka termasuk orang-orang yang al-makbuhin, yang dihinakan. Yang dihinakan, yang diejek, diledekin, dijelek-jelekkan, direndahkan oleh Allah SWT. Jadi orang-orang ini di dunia mereka dilaknat. Siapa yang melaknat?
orang yang mengingat Allah dan orang-orang yang melaknat mereka. Bahkan dikatakan wanasi ajmain, dan manusia seluruhnya melaknatnya. Dilaknat oleh orang yang melaknat dan seluruh manusia bahkan. Oleh sebab itulah kita menghindari jangan sampai masuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nantinya masuk kategori orang yang dihinakan, minal makbuhin, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Nabi Musa menerima kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilustrasi. Nabi Musa menerima kitab suci, kita tahu bahwa Nabi Musa itu menerima 5 kitab namanya. Ada 5 kitab. Dalam kitab sucinya Taurat ada 5 kitabnya Musa. Biasa disebut dengan 5 buku Musa. Yang pertama adalah kitab Kejadian, ya Genesis, Kejadian atau kitab peristiwa. Terus yang kedua adalah kitab Exodus, Keluaran. Terus kemudian kitab Imamah. Jadi ada imamahnya. Yang keempat kitab Bilangan. Yang kelima adalah kitab Ulangan. Jadi ada 5 kitabnya Nabi Musa yang diterima pada saat itu. Ya, ini adalah disebut dengan the 5 books of Moses. 5 buku Musa. Ya, jadi ini ada disebut dengan Taurat. 5 bukunya tadi. Buku pertama berbicara tentang kejadian, artinya isinya berbicara tentang penciptaan. Kemudian yang kedua berbicara tentang Keluaran, Exodus, seperti yang kita lihat filmnya kemarin itu Exodus. Kemudian berbicara tentang imamah, jadi ada imamah, imamat. Yang ketiga berbicara tentang bilangan, dan yang terakhir ulangan. Jadi ada 5. Ini adalah contoh halaman yang berbicara tentang kitab ulangan ini, Ulangan, ya ulangan. Ini adalah tulisan mereka. Ya, jadi Taurat tulis dengan kitab seperti tulisannya seperti ini. Walaqad ataina Musal kitab. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab. Jadi ini masih Musa. Ya, jadi tadi di tengah-tengah itu tiba-tiba masuk kata imamah, karena sebetulnya Nabi Musa datang juga mempersiapkan imam pengganti, itu Harun. Tidak ada nabi yang tidak mempersiapkannya. Tidak ada lembaga pun sekecil OSIS, organisasi di sekolah, di kelas, organisasi siswa, organisasi santri, itu pasti ada organisasinya. Dan sebelum mereka lulus itu sudah terjadi suksesi, pemindahan pengurus, ketua, dan sebagainya. Kenapa? Supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi organisasi seperti OSIS, organisasi seperti Pramuka, apalagi seperti Muhammadiyah, seperti NU, organisasi seperti MUS, misalnya di Singapura, kalau di Jakarta, itu persiapkan ketua. Ya, tidak ada negara manapun pasti berbicara tentang cara memindahkan kekuasaan dari pemimpin yang sekarang atau pemimpin yang lama. Baik itu bentuknya monarki ataupun bentuknya republik ataupun bentuknya negara seperti apa, pasti ada membicarakan tentang ketua. Nah, kalau semua suksesi, lantas agama sempurna tidak menjadi suksesi, pertanyaannya, atas dasar apa kita menyebutnya sebagai agama sempurna? Maka salah satu bagian dari kesempurnaan agama samawi adalah nabi-nabi mempersiapkan suksesornya, mempersiapkan penggantinya. Nah, di sini kita lihat relevansi berbicara tadi aimah, bahwa ada 2 imam, ada imam yang mengajak kepada neraka, ada imam yang mengajak kepada surga. Imam yang dipersiapkan oleh Nabi adalah akan mengajak kita kepada surga. Kenapa? Karena dia akan meneruskan kitab. Nah, dalam hal ini untuk bicara tentang Musa, meneruskan nanti Alkitabnya Musa. Karena Musa sebagai individu, Musa secara biologis juga akan mati seperti manusia yang lain. Tetapi yang namanya agama tidak boleh mati. Kenapa? Agama harus ada, harus hidup. Karena manusia demi manusia lahir berganti, generasi demi generasi berganti. Maka ajaran Nabi, kitab suci Nabi harus terdelegasikan dari generasi ke generasi. Bukan hanya kitabnya, tetapi terutama harus ada orang yang bisa menjelaskan kitab itu. Harus ada yang menjadi pasangan daripada kitab itu. Maka disinilah kita lihat
Apa hubungan tadi antara imam-imam yang dibicarakan sebelumnya, kemudian kembali lagi bicara tentang Alkitab. Walaqad ataina Musa, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab. Yang isinya tadi ada 5. Mimba di ma'ahlaknal qurun. Sesudah, jadi kitab suci Musa diberikan kepada umat setelah umat-umat sebelumnya, generasi sebelumnya dibinasakan. Mimba di setelah ahlakna, kami telah membinasakan. Al-Qurun, generasi-generasi, umat-umat al-ula sebelumnya. Jadi diberikan kepada Musa, kenapa? Karena umat sebelumnya telah binasa. Kenapa binasa? Mereka menolak penerus pengganti pasangan daripada Alkitab itu, sehingga kemudian lama-kelamaan umat itu tadinya adalah umat Nabi Samawi, tetapi karena tergelincir jauh dari relnya, dari jalannya, maka kemudian menuju kepada kebinasaan, sehingga setelah mereka dibinasakan, Allah mendatangkan Nabi baru, membawa kitab suci baru, tetapi pada hakikatnya adalah bentuk lain daripada kitab suci yang sudah kehilangan jejaknya itu oleh umat-umat sebelumnya. Al-Qurun oleh generasi-generasi sebelumnya al-ula. Al-Qurun al-ula. Apa fungsinya kitab suci ini? Basair ini. Fungsinya adalah basair. Apa itu basair? Menjelaskan kepada manusia apa yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Apa yang tidak bisa dijangkau oleh mata, telinga, dan alat-alat indera yang lain. Bahkan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Allah menjelaskannya melalui kitab suci, sehingga kitab suci itu menjadi basair, semacam kacamata yang kecil menjadi kelihatan besar. Yang namanya virus tidak kelihatan, tapi dengan menggunakan kacamata mikroskop elektron, virus kelihatan. Yang namanya planet-planet yang jauh tidak kelihatan, tapi dengan menggunakan kacamata dalam tanda petik seperti teleskop, maka yang jauh menjadi kelihatan. Basair. Jadi kitab suci itu adalah basair yang menyebabkan kita bisa melihat yang tadinya tidak kelihatan, kita bisa mengetahui yang tadinya kita tidak ketahui. Basair ini kita bisa temukan di surat yang lain. Kita buka surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 103. Mari kita lihat surat Al-An'am. Surat 6. Surat Al-An'am, surat 6, ayatnya 105. Mohon maaf, ini agak lelet internet. Di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman begini. La tudrikuhul absar, ya. Jadi kita lihat di sini. Surat Al-An'am, ayatnya 103. Allah berfirman, La tudrikuhul absar. Hu-nya di sini adalah Allah. Jadi Allah, La tudrikuhul absar. Al-absar, alat-alat indrawi kita tidak sanggup menjangkau dia. Al-absar ini kita artikan panca indera dan akal pikiran kita dari kata basirah. Tidak sanggup menjangkau dia, zatnya dia. La tudrikul absar. Tetapi wahwa dia, tetapi dia Allah, dia di sini. Dia Allah yang tadi di sini. Tetapi dia Allah yudrikul absar. Jadi al-absar tidak bisa menjangkau dia. Tetapi dia meliputi, menjangkau, mencapai apa? Al-absar. Tetapi dia menjangkau al-absar. Jadi al-absar tidak bisa menjangkau dia. Ini kita kasih warna merah ini. Ini al-absar tidak bisa menjangkau dia. Ya. Tidak bisa menjangkau dia ini. Al-absar tidak bisa menjangkau dia. Ya. Tetapi dia menjangkau al-absar. Ya. Jadi dia menjangkau al-absar. Ya. Dia menjangkau al-absar. Ya. Jadi mata, penglihatan, indera tidak bisa menjangkau dia. Tapi dia huwa yudrikul absar. Apa sebabnya? Wa huwa latif, karena dia sangat halus.
Saking halusnya tidak bisa diuraikan, tidak bisa dijelaskan oleh pikiran manusia, tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Tapi pada saat yang sama dia Al-Khabir, dia menjangkau semuanya dan karenanya mengetahui semuanya. Lalu bagaimana kira-kira mengetahui dia? Nah, Allah mengatakan, qad ja'akum, sungguh datang kepada kalian. Sungguh datang kepada kalian apa? Basair ini. Datang kepada kalian basair. Lihat tulisan ini ya. Sama persis di sini tadi, ya. Sama dengan di sini. Tulisannya sama, basair sama. Ya. Basair. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Apa itu basair? Datang dari Allah dua hal, yaitu nabi dan pasangan nabi, yaitu kitab suci. Jadi basair itu harus ada orangnya dan ada kitab yang menjadi pasangan daripada orang tersebut. Ataukah orang tersebut atau person tersebut adalah pasangan daripada kitab suci. Yang ingat tadi kita lihat basair itu adalah kitab sucinya Musa. Jadi qad ja'akum basair dari mana? Harus mir rabbikum, dari Tuhan. Bukan dari manusia. Jadi harus ada kitab suci dari manusia. Maaf, dari Tuhan. Ya. Harus basairu mir rabbikum. Maka faman absara falinafsi. Siapa yang menggunakan kitab suci ini absara? Siapa yang menggunakan ini absara? Maka itu adalah memperbaiki dirinya sendiri. Orang itu akan memperbaiki dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Jiwanya akan menuju kepada kesempurnaan. Jadi faman absara falinafsihi, untuk nafs dirinya sendiri. Sebaliknya waman amya, siapa yang membutakan dirinya sendiri. Faman amya, siapa yang amya, menutup, membutakan dirinya, tidak mau belajar kitab suci. Fa'alaiha, maka juga kembali kepada dirinya sendiri. Membuat jiwanya juga terhijab. Kalau kita menutup mata itu namanya terhijab. Hilang ya? Oh, hilang. Enggak ada suara Pak. Udah masuk Ustaz. Udah masuk tapi masih unmute ya kayaknya. Iya, iya. Benar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ya keluar dan tadi ternyata juga Bu Dokter tidak menjadi host lagi. Jadi kita kembalikan lagi. Jemaah sekalian, mari kita masuk lagi ke skrip tadi. Ya. Nah, jadi kita lihat tadinya pentingnya namanya basair. Jadi kita kembali. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara, siapa yang menggunakan basair ini, maka dia akan menyempurnakan jiwanya
Sebaliknya waman amya, siapa yang membutakan dirinya tidak menggunakan basair ini, maka fa'alaiha, membutakan jiwanya sendiri. Sama dengan jiwa yang pakai gording. Wa ma ana alaikum bihafiz, bahkan Allah mengatakan saya tidak akan menjadi penjaga, tidak akan menjadi pelindung kalian nanti di akhirat ini. Wa ma ana alaikum bihafiz, saya tidak akan menjadi penjaga kepada kalian. Itu kata Nabi, ya, Allah kepada melalui Nabi. Nah, sekarang kita kembali tadi ke ini. Jadi Allah tadi mengatakan laqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Basaira linnas. Basaira linnas. Jadi ada basair, kita sudah dapatkan tadi kata lain daripada basair di surat Al-An'am 103. Basair untuk siapa? Linnasi. Jadi Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Wahudan, dan dia adalah petunjuk. Dan dia adalah rahmat. Apa rahmat? Berarti kan dia adalah software daripada Nabi Muhammad kita. Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmat lil alamin. Wahudan wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan dengan kitab ini maka manusia bisa mengambil pelajaran. La'allahum yatadzakkarun. Kita masuk pada ayat berikutnya. Ini adalah ilustrasi tentang Nabi Musa ketika mencatat kitab-kitab atau kitab suci yang diterimanya dari Allah. Menurut sebagian Yahudi, orang-orang Yahudi, bahwa kitab Taurat yang ada sekarang ditulis langsung oleh Nabi Musa sendiri. Menurut mereka, sebagian mereka. Jadi pada saat Allah mewahyukan itu, langsung Nabi Musa mencatatnya. Beda dengan kalau kita, Nabi Muhammad kita tidak mencatat, tidak menuliskan kitab suci Al-Quran, tetapi dia bacakan dan kemudian ditulis oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa ma kunta bijanibil garbi. Kuntanya di sini Muhammad, dan kamu Muhammad tidak berada bijanibil garbi, di sisi Bukit Tursina sebelah barat. Qadaina, ketika kami memutuskan. Kami memutuskan memberikan kitab suci ila Musa, kepada Nabi Musa. Apa yang diberikan kepadanya? Al-Amrah, perintah. Di antaranya 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Idh qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin, dan kamu juga Muhammad tidak termasuk asyahidin, yang menyaksikan. Artinya tidak ada secara fisik di sana. Kenapa Nabi secara fisik lahir jauh setelah Nabi Musa? Nabi tidak berada di sisi sebelah barat Gunung Tursina pada saat Nabi Musa menerima wahyu dan kitab suci. Nabi Muhammad juga tidak berada menyaksikan itu. Tetapi kenapa Nabi mengetahui? Kenapa ini ada dalam Al-Quran? Sementara Nabi Muhammad juga tidak pernah belajar kitab suci Taurat sebelumnya. Tidak pernah ada cerita Nabi belajar misalnya bahasa Ibrani. Apa sebabnya? Mari kita lihat ayat berikutnya. Sebelum kita lihat, jemaah sekalian, mari kita lihat dulu petanya kembali, peta sekitar kejadian Nabi Musa. Kita sudah angkat ini di awal-awal. Ini adalah kota Memphis. Kita ulangi lagi, kota Memphis. Disinilah Nabi Musa membunuh salah seorang tentara Fir'aun yang akan membunuh Samiri. Lalu kemudian dia keluar berjalan, ya. Lalu kemudian menyeberang di sini. Pasti di salah satu tepian menyeberang kemana? Ke Madian. Ini Midian. Madian di sekitar sini. Ya. Madian sekitar sini. Nanti Nanti Nabi Harun nanti kuburannya di atas Petra sini. Nah, jadi Madian, lalu kemudian berjumpa dengan putranya Nabi Syuaib, berarti di sekitar sini. Ini adalah Petra. Ini adalah Gunung Sinai ini, Mount Sinai di sini nih. Ya. Nanti Yerusalem di sana nih. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian sekitar sini nih. Red Sea ini Laut Merah, nanti ke sini Saudi nih. Ini berbatasan Saudi nih. Teluk Akaba ini ke sini adalah Saudi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi ini adalah Madian sekitar sini. Nanti Nabi Musa balik lagi ke sini lewat di sisi sebelah, di salah satu sisi daripada Gunung Sinai. Ketika pertama kali dipanggil untuk terus kemudian setelah itu diperintahkan datang ke Fir'aun di sini. Ya. Jadi Allah mengatakan kaum Muhammad tidak ada di sana pada saat itu.
Nah, ini sekarang posisinya kalau dikaitkan dengan Saudi. Ini sekarang Saudi Arabia di sini. Ini adalah Mekah. Ini adalah Madinah di sini. Di sini tadi tempatnya yang dekat sini nih. Mount Sinai, Gunung Sinai tadi di sini nih. Ya, ini adalah Madian sekitar sini, Yordania, sekarang masih Yordania. Yordania dan Saudi. Ya, Saudi di sini. Lalu kemudian Yerusalem di sini nih. Ya, kurang lebih sekitar sinilah. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Walakinna akan tetapi, jadi Nabi tadi tidak ada di sana, Muhammad tidak ada di sana. Walakin akan tetapi, kami kata Tuhan ansya'na, ya, ansya'na, ya, melahirkan, menghendaki lahirnya kurunan, generasi-generasi, ya, generasi-generasi. Kami setelah kejadian itu generasi demi generasi masih terus-menerus bertumbuh. Baik sebelum Nabi Musa sampai sekarang juga generasi demi generasi tetap lahir. Ansya'na kurunan fatatawala alaihimul umur, dan setiap generasi itu mempunyai usia yang panjang. Al-umur, usia generasi itu panjang-panjang. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyana. Wa ma kunta, dan kamu juga Muhammad, kunta di sini Muhammad, ya, tidak, kamu juga Muhammad tidak. Sawiyan, tidak berdiam, tidak berada di mana, fi ahli Madyan, tadi Midian. Sebagai berada di tengah-tengah penduduk Madian. Tatlu, untuk membacakan alaihim kepada mereka. Kamu Muhammad tidak berada di tengah-tengah mereka secara fisik, membacakan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Walakin akan tetapi kunna kami, kata Tuhan, mursalin, mengutus rasul-rasul. Tapi siapakah hakikat rasul-rasul itu? Kita lihat ayat 46. Ya. Ini kembali lagi tadi kepada peta ini. Nah, kita lihat di Mazmur Serbahagia, di peta ini nanti akan ada 4 tempat yang sangat penting di sini, ya. Dari sini nantinya, dari sini ini Gunung Sinai, nanti ke sini ada Mekah, di sini ada Yerusalem. Mari kita lihat. Nah, kita lihat di Mazmur Serbahagia, di dalam Al-Quran ada kata watini wazun turi sinin wahadal baladil amin. Tini wa zaitun. Wa turi sinin. Di sini nih. Wa turi sinina. Wahadal baladil amin. Dan negeri yang aman. Hadal baladil amin. Nanti Nabi Muhammad kita Isra Mi'rajnya, menurut riwayat, ini adalah alurnya dari sini. Dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dia melewati garis ini kembali nih, ya. Setelah peristiwa itu lalu kemudian Nabi membangun kota baru di sini namanya Madinah, hijrahnya ke sini. Jadi menjadilah satu garis seperti ini. Ya, ini adalah garis kenabian agama Samawi. Jadi di sini lahir agama agama Nasrani, Yerusalem. Di sini lahir, boleh dikatakan lahir agama Yahudi karena di sini Nabi Musa menerima Taurat, lalu kemudian di sini dan di sini lahir Islam. Kenapa? Yang turun di Mekah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, yang turun di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Wattini wazzaitun, wa turi sinina, wa hadal baladil amin. Wa ma kunta bijanibit turi. Kamu juga Muhammad tidak berada. Ma kunta, kamu juga tidak berada bijanibit tur, di tepi gunung Tursina. Idna adaina, ketika kami menyeru, memanggil. Memanggil siapa? Nabi Musa. Pertama kali tentang ketika ini, makunta, kamu tidak ada secara fisik maksudnya. Muhammad sebagai makhluk biologis belum lahir. Tetapi dia sudah ada sebagai makhluk rohania, sebagai Ahmad. Jadi Ahmad. Wa ma kunta bijanibit turi idna daina. Walakin, akan tetapi. Jadi kata-kata makunta di sini adalah secara biologis. Tapi belakangnya ada akan tetapi, walakin. Walakin kan berarti bahwa kontra terhadap ini. Kamu memang tidak ada secara fisik di sana ketika kami memanggil Nabi Musa ke Gunung Tursina. Walakin, akan tetapi rahmatan. Kamu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kamu adalah rahmat dari Tuhan. Berarti artinya apa? Semua kenabian dari Adam sampai Nabi Isa hakikatnya adalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi walaupun dia tidak berada di sana, walakin akan tetapi kamu Muhammad adalah rahmatan min rabbik, rahmat dari Tuhan. Ya. Jadi fitnah tetapi di sana. Itulah sebabnya seluruh risalah nabi-nabi dan Nabi Adam sampai Nabi Isa menyatu pada diri Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dan itu kemudian ditunjukkan dengan Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi walakin rahmatan min rabbik. Untuk apa? Litunzir, supaya engkau Muhammad litunzir qauman ma'atahum, satu kaum ma'atahum yang belum pernah datang kepada mereka min nadhir, peringatan, min qablika, sebelum kamu. Siapa itu mereka? Ya bukan hanya penduduk Mekah, karena di Mekah juga sudah ada nabi sebelumnya, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di seluruh dunia sebetulnya, bukan hanya pada orang Quraisy, seperti di sini dalam kurungnya Quraisy ini pasti pendapat penerjemah. Ya. Jadi intinya adalah Al-Qur'an ini untuk seluruh manusia. Ya. Terutama bagi mereka yang belum pernah datang sebelumnya agama samawi yang murni. Min qabli kala Allahum yatadzakkarun, mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran. Mereka bisa mengaktualkan jiwa mereka yang secara abadi mencari kebenaran tertinggi. Untuk apa Allah melakukan itu? Supaya jangan sampai nanti di akhirat baru terjadi seperti ini. Kita masuk ke dalam neraka, baru kita angkat tangan meminta pertolongan. Sementara walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat fayaqulu, seandainya, jadi launya seandainya kamu mendapatkan musibah, tusibahum musibah. Seandainya manusia itu, ini musibah menimpa mereka manusia, humnya manusia. Bima qaddamat aydihim, disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Bima qaddamat aydihim, disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Fayaqulu, maka mereka berkata. Jadi artinya seandainya Allah tidak mengirim nabi dan kitab-kitab suci kepada masyarakat manusia, mulai tadi yang turun di Gunung Tursina, yang turun di Yerusalem, yang turun di Mekah dan Madinah, yaitu yang turun di sekitar Yerusalem Palestina sana itu adalah kitab Injil dan Zabur, karena Nabi Sulaiman, Nabi Daud di sana. Kemudian Taurat di sekitar Tursina, kemudian turun di Mekah dan Madinah, Makkiyah dan Madaniyah. Seandainya tidak ada di situ, mereka akan menyesali Allah di akhirat. Ya, pasti akan mereka mengatakan, jadi laulah, seandainya tidak diturunkan kepada mereka kitab suci, maka mereka nanti di akhirat akan menyesali Allah, protes kepada Allah. Pada saat nanti di akhirat tertimpa musibah, yaitu neraka akibat perbuatan mereka sendiri. Pasti mereka akan protes kepada Allah. Apa protesnya? Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulan. Kenapa kamu tidak mengutus kepada kami rasul? Jadi laula, kenapa kamu tidak mengutus kepada kami rasulan, seorang rasul? Sehingga kami masuk neraka seperti ini. Coba kamu utus kepada kami rasul. Fanattabi'a ayatika, maka pasti kami akan mengikuti ayat-ayatmu. Wa nakuna, dan kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Seandainya tidak diturunkan seperti itu, maka dia akan berdalih seperti itu. Maka mereka akan berargumentasi seperti itu. Tapi apakah benar argumentasi mereka itu? Kita lihat. Kita lihat dulu kitab-kitab suci. Ya, ini tadi yang kitab suci ini adalah Injil, Zabur turun di tempat yang hampir sama. Ini adalah Zabur kepada Nabi Daud, nanti kemudian Nabi Daud diteruskan terutama oleh Nabi Sulaiman putranya sendiri. Kemudian Injil ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Taurat ini diturunkan sebelumnya. Ya. Taurat ini yang paling besar
Karena nanti Zabur ini adalah tertampung di sini, kemudian Injil juga besar, lalu kemudian terakhir adalah Al-Quran. Jadi ini adalah 4 kitab besar yang kita bisa saksikan sekarang. Jadi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Falamma ja'ahumul haqqu. Tatkala datang kepada mereka al-haq. Jadi ingat, seandainya tidak datang kepada mereka kitab suci, mereka protes. Ya Allah, kenapa kamu kepada bawa kitab suci? Falamma ja'ahumul haqqu, tetapi tatkala datang kepada mereka al-haq, kebenaran, min indina, dari sisi kami, min indina, mereka berkata, laula utiya misla ma utiya Musa. Kenapa engkau tidak memberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Laula, seandainya kamu Tuhan memberikan kepada kami seperti Musa, tentu kami tidak masuk neraka. Awalam yakfuru bima utiya Musa. Maka Allah mengatakan kepada mereka melalui ayat ini, awalam yakfuru bima utiya Musa. Tapi bukti dengan Musa juga mengingkari apa yang Musa. Iya, awalam, mengapa mereka? Awalam yakfuru. Bukankah mereka juga telah mengingkari bima utiya? Jadi awalam yakfuru bima utiya Musa, bukankah mereka juga telah mengingkari dengan apa utiya yang diberikan kepada Musa, yaitu Taurat. Min qabl, sebelumnya. Jadi sebelum datang Al-Quran, mereka juga telah mengingkari kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Nabi Musa. Dan kita lihat siapa yang paling pertama mengingkari kitab yang diberikan kepada Nabi Musa? Ya, orang dekat Nabi Musa, itu Samiri. Ya. Nabi Musa telah mempersiapkan Harun, dan itu tercantum di dalam kitab sucinya. Tetapi kemudian begitu Nabi Musa pergi, 40 hari, 40 malam, kemudian mereka telah memilih Samiri. Ya. Jadi makanya ayat ini mengatakan alam yakfuru bima utiya Musa. Bukankah mereka sebelumnya juga telah mengingkari apa yang telah diberikan kepada Musa min qabl? Qalu, bahkan mereka mengatakan siapa sekarang mereka mengatakan di sini? Tentu sekarang pindah kepada orang-orang di sekitar Nabi Muhammad. Karena di sini ada kata-kata sihran. Mereka berkata bahwa kitab-kitab suci besar itu, 2 kitab suci besar itu adalah sihir. Mana yang dimaksud sihran di sini? Yaitu Nabi Musa dengan kitab sucinya dan Nabi Muhammad dengan kitab sucinya. Sehingga sihran di sini bisa mengarah kepada Musa, bisa mengarah juga 2 kepada Nabi Muhammad. Bisa juga mengarah kepada kitab suci Taurat, bisa mengarah kepada Al-Quran. Jadi sihir itu bagi mereka Taurat dan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sihran 2. Taurat dan Al-Quran adalah 2 kitab sihir. Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah 2 pesihir. Tazahara, yang saling bantu-membantu satu sama lain. Seperti itu. Maka kita lihat mereka mengingkari suksesi yang telah diciptakan oleh Musa, sebagaimana juga terjadi pada Nabi Muhammad. Qalu sihran tazahara wa qalu, dan mereka berkata inna bikullin kafirun. Mereka dengan bangga mengatakan sungguhnya kami itu ingkar. Kami menolak Musa, kami menolak Muhammad. Kami menolak Taurat, kami menolak Al-Quran. Inna bikullin kafirun. Ini adalah 2 kitab suci besar. Ini adalah The Holy Bible, kitab suci Bible. Di dalamnya apa? Di dalamnya ada Taurat. 5 kitab tadi. Di dalamnya ada Zabur. Di dalamnya ada Injil. Di dalamnya ini, jadi ada di dalamnya ada Injil, ada Taurat. Biasa disebut dengan Perjanjian Lama. Injil biasa disebut dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari Nabi Isa biasa disebut dengan 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ditambah misalnya dengan surat-surat dari Rasul Paulus. Nah, jadi inilah 2 kitab yang ada sampai sekarang. Ya. Ini Al-Quran isinya tidak campur-campur dengan, kalau dicampur dengan Taurat, dengan Zabur, dan Injil.
Kalau di sini Al-Quran. Kalau di sini berbentuk surat-surat. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, 114 surat. 114 surat. Jadi kalau di Injil Perjanjian Baru, ada 4 kitab utama, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Taurat hanya ada 5 kitab utama, yaitu tadi Kejadian atau disebut dengan peristiwa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya. Di sini kita mulai daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Imran, An-Nisa, sampai kepada Al-Falaq, An-Nas. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka itu. Jadi ini sudah pasti bukan bicara tentang Nabi saja, umat. Masuk ke dalam kata Muhammad fa'u bi kitabin. Jadi di sinilah ayat-ayat 48, 49 atau 50 nantinya inilah berjumpa antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Muhammad. Maka dikatakan kul, katakanlah Muhammad kepada mereka fa'tu bi kitabin. Kalau kau menolak Nabi Musa, menolak saya. Menolak Taurat, menolak Al-Quran. Tu bi kitabin, maka satu kitab. Datangkanlah satu kitab. Fa'tu bi kitabin min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Min indillah. Jadi qul fa'tu bi kitabin min indillah. Buatlah satu kitab dari sisi Allah. Huwa ahda, yang kitab itu ahda, lebih benar, lebih bersifat menggait, membimbing, memandu, min huma, daripada keduanya, yaitu daripada Taurat dan Injil. Jadi kalau memang kalian menolaknya, coba datangkan satu kitab. Min indillah wa ahda min huma. Attabi'uhu, aku pun akan mengikutinya, kata Nabi. Attabi'uhu, aku akan mengikutinya. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Jadi ini mirip dengan seperti bunyi surat Al-Baqarah ayat 23 misalnya, mengatakan, ya, kalau kalian semua ragu, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran ini, maka bikinlah kitab suci juga. Satu surat saja. Panggillah seluruh ahlimu kalau kalian memang benar. Sama dengan ini. Datangkanlah satu kitab kalau kamu memang benar. In kuntum shadiqin. Jadi kita lihat bahwa tema utama Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang-orang menentangnya. Sebetulnya apa yang menyebabkan mereka menentang? Manusia itu kecil tetapi perasaannya besar. Terjadilah namanya keangkuhan. Bodinya kecil tetapi hawa nafsunya besar. Jadi dalam dirinya ada bayangan yang sangat besar, yaitu akunya, hawa nafsunya. Bodinya kecil seperti ini tapi dia merasa sangat besar seperti ini. Bahkan Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa'in lam yastajibu lakah, maka apabila mereka tidak mengijabah permintaan kamu Muhammad, yaitu tadi mendatangkan satu kitab, fa'lam, maka ketahuilah, annama, bahwasanya memang tidak bisa membuatnya atau mendatangkannya. Kenapa? Yattabi'una ahwa'ahum. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. In annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Baru kemudian Allah bikin pernyataan umum, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang lebih sesat ketimbang orang-orang yang ittaba'a hawahu? Waman adallu mimman ittaba'a hawahu. Siapa yang lebih sesat ketimbang atau daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bighairi hudan, tanpa petunjuk. Bighairi hudan minallah. Artinya apa? Tanpa petunjuk dari Allah, tanpa guidance, tanpa panduan dari Allah, tanpa dibimbing, mengaku sendiri. Ya. Seperti Samiri mengaku sendiri, tidak digait oleh Allah. Yang digait oleh Allah siapa? Harun. Mereka sebetulnya adalah lebih sesat. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah SWT tidak memberikan hidayah
la yahdil qaumaz zalimin. Allah sungguh tidak akan memberikan hidayah, panduan, bimbingan kepada kaum yang zalim. Siapa yang zalim itu? Yang menentang manusia suci, yang menentang kitab suci dan pasangan kitab suci. Pasangan Taurat adalah Musa, pasangan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Musa pergi, dia mempersiapkan pasangan kitab suci berikutnya itu Harun. Begitu juga dengan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan inna Allah la yahdil qaumaz zalimin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mengingatkan kita tentang Al-Quran, begitu pentingnya. Al-Quran adalah merupakan kelanjutan daripada Taurat. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran banyak bicarakan tentang Nabi Musa, tentang Harun, tentang Taurat. Kita temukan tadi titik temunya pada ayat-ayat terakhir dari 10 ayat yang kita bahas surat Al-Qasas. Silakan yang bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelumnya selamat bergabung Waalaikumsalam. buat Pak Surya Amri, saudaranya Bu Andri dan Pak Fedris dalam kajian malam ini. Ada 2 pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Baik, jemaah sekalian, kita sama-sama mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Surya Amri dan Pak Fedris. Ya, Bapak Surya Amri adalah saudara daripada Bu Andri dan Pak Fedris adalah teman daripada Bu Poni Fawaka. Selamat bergabung bersama dengan kami pada kesempatan malam hari ini. Kami doakan semoga Pak Surya, Pak Fedris dan keluarganya selalu diberikan keberkahan lahir dan batin. Amin. Dan kelapangan waktu untuk selalu bersama dengan kita di sini, paling tidak untuk menyambungkan tali silaturahim. Pertanyaan pertama dari Pak Munawar. Harun tidak dibunuh oleh Fir'aun. Apakah ada kisahnya? Harun tidak dibunuh oleh Fir'aun. Ya karena Nabi Musa juga tidak dibunuh oleh Fir'aun. Ya, jadi bukan hanya Harun yang tidak dibunuh oleh Fir'aun, tapi juga Nabi Musa. Jadi Harun ini bersama dengan Nabi Musa sama-sama pergi lari bersama dengan Bani Israel yang disebut dengan Exodus. Yang filmnya kemarin kita putar. Kemarin waktu kita putar film kan di situ ada apa namanya? Di situ ada Harun bersama dengan Musa. Jadi 2 kemarin kita lihat itu tokoh utama, yaitu adalah Musa dan Harun. Kemudian Ibu Erna dalam Quran surat 17:71 disebutkan kelak Allah akan memanggil kita dengan imam kita. Yang dimaksud apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya tentu kalau Nabi tentu disebutkan Nabi, tapi tidak disebutkan Nabi. Jadi tentu yang disebut imam itu adalah pengganti setelah Nabi. Itu namanya imam. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu pengganti setelah Nabi adalah imam. Konsepnya dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Yaitu pada saat Nabi Ibrahim sudah akan selesai masa kehidupannya, sudah sangat tua, sudah semuanya selesai, baru diangkat jadi imam. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa imam itu adalah kelanjutan daripada para nabi. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 124 dikatakan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Padahal itu Nabi Ibrahim sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, sudah di Mekah dan sebagainya. Jadi tiba-tiba Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama. Kami menjadikan kamu sebagai imam. Di tempat lain dikatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Jadi begitu. Jadi nabi itu nabi, kemudian pelanjutnya disebut dengan imam, ya. Bagi saya ayat ini penting sekali karena apa? Kita harus mengenal pemimpin. Ya, pemimpin kita di dunia ini adalah bukan pemimpin seperti bupati, bukan itu maksudnya. Kalau pemimpin bupati, presiden itu tidak bisa dihindari, pasti dari kalangan kita karena itu adalah urusan kita. Menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden itu adalah urusan kita bersama, urusan manusia. Bagaimana membangun negara itu adalah urusan kita bersama. Yang dimaksud di sini adalah pelanjut tugas-tugas kenabian.
Tugas kenabian itu adalah membimbing jiwa manusia menuju kepada kesempurnaan. Sehingga yang bersangkutan itu juga harus sempurna duluan. Tidak mungkin mengobati kita kalau bukan dokter. Ya, tidak mungkin mereka bisa membela kita di pengadilan kalau dia tidak ahli hukum duluan, bukan pengacara namanya. Jadi seperti itulah juga tidak mungkin mereka ini menggait kita menuju kepada kesempurnaan kalau mereka bukan manusia sempurna. Seperti itu. Berikutnya lagi. Selanjutnya doa Ustadz. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Oh, ada lagi Ustadz, maaf. Dari Bu Ica. Saya copy dulu Ustadz. Bu Ica. Ustadz boleh bertanya, Ustadz? Ya, sebelum Pak Iqbal saya jawab dulu ya dari Bu Ica dulu. Baik, Ustadz. Jadi Ibu Ica bertanya tentang kenapa kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Apakah kisah-kisah itu dalam surah-surah Al-Quran yang berbeda, membawa pesan yang berbeda juga. Satu, setiap diulangi kisah Nabi dan Rasul, pasti ada pesan baru di sana. Pasti ada penekanannya, pasti ada cerita yang tidak ada pada sebelumnya. Ya, pasti ada, satu. Tetapi substansinya sama. Semua kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran menjelaskan hal yang sama, yaitu setiap Nabi mempersiapkan suksesornya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap melawan keputusan-keputusan Nabi berakhir dengan kebinasaan, berakhir dengan azab dan penderitaan. Umat-umat itu dihilangkan, dibinasakan setelah mereka melawan nabinya. Contohnya misalnya Nabi Nuh, umat yang melawannya binasa, ditenggelamkan. Umat Nabi Hud, kaum Ad, dibinasakan. Umatnya Nabi Soleh, kaum Samud, dibinasakan. Jadi nabi-nabi yang orang-orang yang melawan nabi-nabi itu dibinasakan. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa nanti di akhirat seperti itu. Itu sebetulnya adalah cermin kalau di akhirat semua orang yang keluar dari pakem kenabian, semua orang di akhirat yang keluar daripada mata rantai kenabian, dia akan berakhir dengan kebinasaan. Itu sebetulnya keinginan Al-Quran. Kenapa? Karena persoalan akhirat ini persoalan serius. Persoalan serius. Apa sebabnya? Karena ini selama-lamanya kita di sana. Kita setelah mati, Bapak Ibu sekalian, benar-benar abadi. Selama-lamanya. Tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya, tidak ada limitnya lagi. Jadi kalau kita menderita di sana, deritanya tanpa akhir. Tapi kalau kita bahagia di sana, bahagianya juga tanpa akhir. Dan yang menentukan bahagia tanpa akhir atau derita tanpa akhir di dunia. Dan yang menjadi pejabat-pejabat penting di akhirat adalah para nabi dan orang-orang suci yang dipilih di dunia. Mereka lah pejabat penting di sana. Mereka yang bisa kita mintai kata BLC-nya, namanya syafaat. Mereka yang kita mintai pertolongan nanti di akhirat. Kalau tidak melalui mereka, celakalah kita. Oleh sebab itulah Al-Quran menceritakan kisah-kisah ini sebetulnya untuk memperkenalkan kepada kita pentingnya oknum-oknum, individu-individu, orang-orang, person-person yang mendapatkan justifikasi, yang mendapatkan endorsement, yang mendapatkan pengakuan, surat perintah dari Allah SWT, dan perlunya kita meninggalkan orang-orang yang tidak mendapatkan surat perintah itu, karena di akhirat mereka tidak mendapatkan hak untuk membela dan menyelamatkan kita. Seperti itu. Ada lagi? Pak Iqbal tadi, silakan Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas pencerahan-pencerahannya Ustadz. Terkait di yang tadi kita uraikan di sekitar ayat 45-46 tuh yang mengenai memang kisah Musa, tapi memang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad juga mengenai wama kunta di situ di saat Rasulullah tidak berada di situ Ustaz. Nah, teringat satu ayat Quran di Ali Imran juga kan, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, dan itu semua adalah sebuah berita yang gaib yang kami wahyukan padamu. Artinya di situ juga digambarkan wama kunta lidaihim wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum yakfuru Maryam. Jadi bahwa Nabi itu tidak berada di situ saat penentuan siapa yang menjaga Maryam. Lantas idh yulqun wama kunta lagi Ustaz. Jadi yang tersirat dari Iqbal adalah hanya cuma dzalika min amba'il ghaibi, berita gaib yang diberitakan yang kami wahyukan atas Muhammad. Jadi tersirat Iqbal bahwa
wa ma kunta di sini baik kehadiran Musa maupun kehadiran Maryam, maksudnya kehadiran Rasulullah tidak pada Musa dan pada Maryam hanya menggambarkan benar adanya Rasulullah ini mendapat wahyu dari Allah tentang berita-berita semua itu, Ustaz. Apakah cuma itu yang tersirat dari, sementara Iqbal menyiratkan itu, apakah ada maksud yang lebih dalam lagi, Ustaz? Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian, jadi kata-kata min ambai bagian daripada yang gaib, artinya bahwasanya ini tidak menunjukkan bahwa hanya sekedar wahyulah yang menjelaskan itu pada Nabi. Tetapi seperti tadi dikatakan di dalam surat Al-Qasas, tetapi walakin akan tetapi Muhammad, engkau adalah rahmat. Engkau adalah rahmat. Jadi artinya rahmat itu tidak bermula, tidak seperti kita ada awal akhirnya. Jadi sejak terciptanya sesuatu dari Allah, maka yang muncul adalah yang paling terang cahayanya. Bahkan Allah sendiri adalah rahmat. Jadi ketika rahmat pertama yang kemudian menjadi memancar kepada seluruh penjuru, yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah yang menjadi rahmat lil alamin itu sebetulnya memang adalah pancaran daripada Nabi, dari Allah, karena Allah menyebut dirinya sebagai rahmat. Ya, kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan pada dirinya nafsnya adalah rahmah. Nah, kemudian rahmat ini kan bertingkat-tingkat. Dan yang paling terang adalah rahmat yang diterima, yang menjadi terciptanya Muhammad di alam gaib tadi, yaitu adalah Ahmad. Jadi artinya apa? Muhammad tadi sebagai Muhammad, sebagai jasad, tidak ada atau belum ada pada saat itu, tapi Muhammad sebagai Ahmad sudah ada di sana. Ya, sudah ada di sana. Jadi Nabi sebetulnya sudah membawa kasus-kasus pada nabi-nabi sebelumnya itu pada dirinya secara potensial namanya. Lalu kemudian belakangan ketika kemudian kita mengenal istilah diwahyukan, itu hanya meminta kepada Nabi untuk menyampaikan itu semuanya. Itulah sebabnya kemudian di dalam Al-Quran sering sekali kita menemukan kata-kata qul, katakanlah Muhammad. Loh, kenapa dikatakan? Kan berarti sudah ada pada diri Nabi. Ya, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Qul, berarti kan itu sudah Nabi, sudah ada, sudah tahu semuanya. Kapan itu ada pada diri Nabi? Ya sejak awal dia tercipta di alam rohani, ya, dan cahaya pertama ataukah nur dari segala nur itu. Seperti itu. Jadi saya kira kalau kita renungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini, kita akan menemukan bahwa seperti di dalam surat Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata-kata rahmatan lil alamin itu kan berarti sejak munculnya apa yang kita sebut dengan alam. Jadi sejak munculnya apa yang disebut dengan alam, yaitu adalah rahmat dari Allah, dari Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir ada pertanyaan dari Sandra tadi. Ya. Dari Bu Sandra. Iya, yaitu bagaimana jika seorang muslim meninggal tanpa mengenal imamnya, tapi semasa hidupnya beribadah dengan baik. Apa yang sudah beribadah dengan baik? Ya. Dikatakan sholat. Ingat, Al-Quran mengatakan banyak orang sholat tapi masuk neraka. Ini bukan saya bilang, Al-Quran. Fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin. Celakalah, neraka wailah orang-orang yang salat. Ya, yaitu apa? Alladzina hum an sholatim saum, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Apa artinya lalai dari salatnya? Tidak tahu apa itu sebetulnya salat. Salat itu kan memperbarui syahadat kepada Allah. Ya, dan pada syahadat di dalam salat itu melibatkan Nabi dan keluarganya. Ya, ini harus kita sampaikan. Asyhadu alla, siapapun yang salat. Coba Bapak Ibu terutama Ibu Sandra bertanya, coba ketika kita sholat, kita mengatakan asyhadu waktu tasyahud, baik awal ataupun akhir. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak yang lain. Ya Allah, sampaikan salam saya kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Apa maknanya kira-kira, Pak Ibu sekalian? Jadi kita tanya, apa yang sedang beribadah dengan baik? Kalau berpuasa, Nabi mengatakan, kamin so'imin, laisa lahu min syamin illal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa, kata Nabi, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Ini hadis ini, ataukah pernyataan ini populer di masyarakat kita. Berhaji, betapa banyak orang berhaji tapi hajinya bukan mabrur tapi mardud, kata Nabi. Bukan mabrur, tidak
terbirkan, tetapi mabrur terbirkan menjadi pengikut al-abror. Iya, jadi dengan demikian apa yang disebut dengan beribadah dengan baik ini tanda tanya. Ya, apa yang kita sebut dengan beribadah? Beribadah dengan baik itu adalah apabila kita benar-benar menjadi budaknya Allah. Apa namanya budaknya Allah? Apapun yang disuruhkan Allah kita lakukan. Allah mengatakan kamu ikut Muhammad. Muhammad mengatakan ikut kepada keluarganya. Nah, karena harusnya kita ikut. Tapi kalau kita tidak ikut kan berarti kita tidak beribadah dengan baik gitu. Kemudian berikutnya lagi dari siapa nih? Ya. Oh, ini istrinya Pak Ahmad Torpedo ya. Ya, Bu Siti, ya selamat datang Bu Siti bergabung dengan kita. Semoga Bu Siti dan Pak Ahmad senantiasa diberikan keberkahan lahir dan batin. Begitu juga keluarga dan anak-anak semoga diberikan senantiasa karunia, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan keluangan waktu untuk selalu bersama dengan kita di majelis ini. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih Ustaz. Amin. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Silahkan Bapak Ibu bagi yang masih mau bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa ya. Kita doakan tadi siapa ya tadi? Ibu Elis anaknya Ustadz Ganim Ramadino Barata. Ya, siapa namanya Bu? Ganim ya? Ganim Ramadino Barata Ustadz. Oh iya betul Bu Elis. Namanya Ganim Ananda Ganim Ramadino Barata, kita doakan. Ya semoga bisa diterima di pondok ya. Ini sudah masuk di pondok, biasanya ikut kajian baik. Oh Ganim ini Bu Elis ya. Ini ponakannya Pak Edi nih Bu Dokter. Oh iya Pak. Ya ponakannya Pak Edinya Bu Lia. Ya Bu Elis ini adiknya Pak Edi. Kita doakan Ananda Ganim ini Ganim sering muncul di sini. Ini namanya Ustadz. Baju-baju. Ya. Sering muncul namanya Ganim. Iya Ganim pakai baju-baju Hitler. Nah itu pakai baju. Selalu gambar Hitler. Iya. Kita doakan semoga putra daripada Bu Elis yaitu Ananda Ganim Ramadino Barata senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Dan kemudian betah di pondok. Amin ya. Dan kemudian nanti mencapai cita-citanya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada masyarakatnya, kepada bangsa negaranya, dan juga kepada agamanya. Mari kita doakan secara khusus ala hadiniya walikunatin soleh bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khusus Ananda Ganim Ramadino Barata. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah juga istri dan suami kami. Jadikan juga anak-anak keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjadi qurratu ayun, sebagai penyejuk mata bagi kami, dan berikanlah kepada mereka semuanya kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan jadikanlah kami semuanya, terutama zuriat kami, anak keturunan kami, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kami secara khusus mohon kepada anak kami, Ananda Ganim Ramadino Barata, yang baru diterima di pondok pesantren, ya Allah Tuhan kami. Berikanlah kesehatan yang panjang, kuat kepadanya, yang prima kepadanya. Berikanlah usia yang panjang kepadanya. Berikanlah kecerdasan dan talenta kepadanya. Berikanlah kekuatan dan semangat belajar, gira untuk belajar kepadanya. Dan ya Allah, bimbinglah dia, pandulah dia. Kalau ada masalah, ya Allah Tuhan kami, angkatlah masalahnya dan berikanlah solusi yang terbaik kepadanya. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu, jadikanlah anak kami ini anak yang senantiasa beribadah kepadamu, juga mencintai Nabi, keluarga, dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ya Allah Tuhan kami, dan juga kedua orang tuanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.